Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni mata kuliah teknik sampling dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Pengguna Masjid UIN Sunan Ampel, Surabaya. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok 8 yang berisikan Ainiyatul Mawadah dengan NIM 090202210023, Ika Wulan 1 Alvin 0902022130, dan Oktavia Putri Anggraini dengan NIM 0901022113. Baik, untuk yang pertama adalah pendahuluan. Masjid sebagai tempat ibadah memiliki peran sentral dalam kehidupan umat Islam. Keberadaan masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. Dalam konteks UIN Sunan Ampel Surabaya, masjid memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan keagamaan dan spiritualitas bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar kampus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna masjid UIN Sunan Ampel Surabaya. Tingkat kepuasan pengguna masjid mempunyai dampak yang signifikan terhadap partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian di sini mencakup 3 aspek. Yang pertama, penyebaran kuesioner kepuasan, yang kedua, uji validitas dan uji reliabilitas, dan yang ketiga, uji analisis faktor. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui cara pasti informasi apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Yang kedua yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua variabel atau lebih adalah sama. Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Setiap alat ukur semestinya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Yang ketiga yaitu uji analisis faktor. Nah, analisis faktor ini merupakan teknik untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu menjelaskan indikator atau variabel yang diteliti. Analisis ini akan diukur dengan teknik analisis faktor dalam program SPSS. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini untuk teknik pengambilan datanya, kami menggunakan teknik sampel acak sederhana. Nah, dalam penelitian ini kami datanya yaitu data primer dan adapun data primer dalam penelitian ini didapat dari menyebarkan kuesioner penelitian secara online melalui Google Form dengan waktu pengumpulan 11 hari. Data ini nanti akan diukur dengan menggunakan teknik skala. Dalam teknik ini nantinya responden harus memberikan jawaban yang sudah ditentukan seperti sangat tidak puas, STP bernilai 1, tidak puas TP bernilai 2, netral N bernilai 3, puas P bernilai 4, dan sangat puas SP bernilai 5. Setelah data terkumpul, selanjutnya akan diolah menggunakan metode analisis faktor dengan bantuan software SPSS. Uji validitas. Uji validitas menggunakan rumus korelasi produk momen persen. Taraf kepercayaan yang digunakan yaitu 95% dengan alfa sama dengan 0,05. Kriteria validitas butir pertanyaan jika korelasi lebih dari R tabel sama dengan 0,3061 atau jika signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel di bawah ini diperoleh bahwa seluruh
butir pertanyaan pada kuesioner adalah valid, sehingga butir-butir pertanyaan tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Berikut adalah hasil uji validitas butir-butir pertanyaan dari setiap variabel bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Okta. Yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Yang dimaksud dengan reliabilitas menggunakan rumus Cronbach's-Alpha dengan kriteria nilai korelasi lebih dari 0,7 berdasarkan tabel di bawah ini dapat diartikan bahwa kuesioner yang digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Masjid Kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya dapat dijadikan alat ukur yang reliability dan memberikan hasil yang konsisten sehingga layak untuk diberikan kepada responden dengan Cronbach's-Alpha 0,905 dengan n of times-nya 10. Yang selanjutnya adalah uji analisis faktor. Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan nilai dari Measure of Sample Accuracy atau MSA, masing-masing variabel memiliki nilai di atas 0,5. Menurut Santoso 2006, nilai Measure of Sampling Accuracy atau MSA minimal memiliki nilai di atas 0,5. Agar variabel yang diprediksi dapat dianalisis lebih lanjut, jadi semua variabel yang diteliti dinyatakan memiliki korelasi terhadap keputusan konsumen dalam pembelian dan telah memenuhi kriteria Measure of Sampling Adequacy atau MSA, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut tanpa menghilangkan variabel yang tidak sesuai. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai KMO atau Kaiser-Meyer-Oakley adalah sebesar 0,787 menurut Santoso 2006. Nilai dari uji KMO atau Kaiser-Meyer-Oakley harus minimal di atas 0,5 agar variabel yang diprediksi dapat dianalisis lebih lanjut dengan ketentuan analisis tersebut. Hasil KMO atau Kaiser-Meyer-Oakley sebesar 0,787 lebih dari 0,5, maka semua variabel dalam penelitian ini dapat dianalisis lebih lanjut. Untuk hasil test of sericity menunjukkan signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,005. Artinya pada penelitian ini terdapat korelasi antara variabel dan variabel dianggap signifikan sehingga penguji dapat dilanjutkan dengan nilai-nilai dari Measure of Sampling Adequacy atau MSA. Pada tahapan ini berguna untuk melihat seberapa besar sebuah variabel dapat menjelaskan faktor. Berdasarkan di atas menunjukkan nilai dari masing-masing variabel yang diteliti. Syarat atau kriteria dari penguji commonality yaitu memiliki nilai lebih dari 0,5 atau 50%, sehingga tidak diperlukan pengujian ulang pada variabel yang tidak memenuhi kriteria. Nilai paling besar yaitu P3 dengan nilai sebesar 0,795. Hal ini menjelaskan bahwa variabel dapat menjelaskan faktor yang terbentuk sebesar 79,5%. Demikian halnya dengan variabel-variabel lainnya, di mana semua variabel yang diteliti memiliki nilai ekstraksi lebih dari 0,5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan semua variabel dapat menjelaskan faktor yang terbentuk. Yang selanjutnya adalah uji analisis faktor. Tahap selanjutnya dalam analisis faktor yaitu mengetahui banyaknya faktor yang terbentuk dan dapat dilihat pada tabel variance explains. Faktor yang terbentuk harus memiliki nilai eigenvalue lebih besar dari 1. Berdasarkan di samping menunjukkan bahwa nilai eigenvalue yang bernilai lebih dari 1 yaitu berjumlah 2.
Hal ini menjelaskan bahwa jumlah faktor yang berhasil terbentuk yaitu sebanyak 2 faktor inti. Faktor pertama memiliki nilai EQ value sebesar 5,540 dan faktor yang kedua memiliki nilai EQ value sebesar 1,208. Faktor-faktor yang terbentuk memiliki total percentage of variance sebesar 67,483%, yang artinya adalah sebesar 67,483% dan 10 variabel yang diteliti dapat dijelaskan oleh 2 faktor yang terbentuk dengan tabel seperti di samping. Tahap selanjutnya setelah mengetahui jumlah faktor yang berhasil terbentuk adalah pengelompokan masing-masing variabel independen yang diteliti. Hasil penentuan faktor seringkali masih sulit untuk menentukan pola atau pengelompokan faktor. Dengan menggunakan matriks rotasi diharapkan dapat merangkum data sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor baru yang lebih mudah diinterpretasikan dengan memilih nilai loading faktor dengan nilai lebih besar atau sama dengan 0,5. Untuk menentukan loading faktor menggunakan metode rotasi atau rotation method dengan rotasi Marie-Max sehingga menghasilkan 2 faktor inti. Di samping menunjukkan pada masing-masing faktor yang terbentuk terdapat beberapa variabel yang memiliki nilai faktor loading di atas 0,5. yang menandakan bahwa variabel-variabel tersebut merupakan anggota dari faktor tersebut. Pada tabel rotates components matrix terdapat 2 faktor inti yang tersusun atas beberapa variabel yang memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Masjid Kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya. Faktor 1 terdiri dari 4 variabel penyusun yaitu P2, P3, P7, dan P8. Faktor 2 terdiri dari 6 variabel penyusun yaitu P1, P4, P5, P6, P9, dan P10. Baik, kesimpulan dari analisis faktor kami atau kerja kelompok kami adalah dalam penelitian ini telah dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna di Masjid UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting yang secara signifikan berkontribusi terhadap tingkat kepuasan pengguna masjid tersebut. Faktor-faktor yang diidentifikasi dalam penelitian ini melibatkan aspek-aspek seperti fasilitas masjid, pelayanan, kebersihan, dan atmosfer atau suasana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ini memainkan peran kunci dalam membentuk tingkat kepuasan pengguna. Pada tahap analisis faktor, dapat ditentukan besarnya pengaruh antara faktor yang diteliti terhadap tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Masjid Kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya, bahwa hasil analisis faktor yang terdiri atas 10 variabel dan akhirnya terbentuk menjadi 2 inti. Faktor pertama yang terbentuk memiliki nilai persentase varian sebesar 55,402% dan faktor yang kedua memiliki nilai persentase varian sebesar 12,081%. Faktor yang terbentuk jika dijumlahkan memiliki nilai total varian sebesar 67.483%, yang artinya bahwa dari 2 faktor inti yang terbentuk dapat menjelaskan sebesar 67.483% dari keragaman faktor tersebut, dan sisanya sebesar 32.517% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan atau hasil penelitian kami kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.